Om Swastiastu, selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang cerita-cerita sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang keselamatan seorang Brahmana Ajamila menjelang kematiannya. Di kota yang bernama Kanyakubja, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Ajamila. Ajamila lahir dari keluarga Brahmana dan menjalankan hidup sebagai Brahmana yang taat di waktu mudanya. Suatu hari, ketika dia keluar di ladang mengumpulkan bunga untuk menyembah Tuhan, dia kebetulan melihat seorang pria mabuk dan seorang pelacur yang melakukan pelukan seksual. Melihat kejadian itu, Ajamila menjadi bingung dan tertarik. Pikirannya menjadi semakin terikat pada pelacur itu. Meskipun Ajamila adalah seorang Brahmana yang keras, dia menjadi tidak berdaya karena melihat seorang pria dan wanita terlibat dalam aktivitas seksual. Akibatnya, dia membawa pelacur ini ke rumahnya sebagai pelayan. Tak pelak, dia menjadi begitu terjerat sehingga dia meninggalkan keluarga, istri dan anak-anaknya dan pergi dengan pelacur itu. Karena hubungan haramnya dengan pelacur itu, dia kehilangan semua kualitas baiknya. Dia benar-benar melupakan nilai-nilainya dan menikmati hidup yang penuh dosa. Dan akibatnya, dia memiliki anak dengan pelacur. Dan dalam melayani wanita dan anak-anaknya, dia mengabaikan mencurahkan waktu untuk Tuhan. Ajamila memiliki 10 putra, di mana yang bungsu masih bayi dan diberi nama Narayan. Karena Narayan adalah yang paling muda di antara semua anaknya, sewajarnya ia sangat disayangi baik oleh ayah maupun ibunya. Ajamila begitu menyayangi anaknya yang paling terakhir yang bernama Narayan. Ketika Ajamila sedang mengunyah makanan dan memakannya, ia memanggil si kecil untuk mengunyah dan makan. Dan ketika ia minum, ia memanggil si kecil untuk minum juga. Karena selalu sibuk mengurus si kecil dan memanggil namanya Narayan, Ajamila tidak menyadari bahwa waktu hidupnya sendiri telah habis dan ajal sedang mendekatinya. Ajamila menciptakan kesulitan bagi orang lain dengan cara menyekap mereka, dengan menipu mereka dalam perjudian, atau dengan secara langsung merampok mereka. Begitulah cara dia mengumpulkan nafkahnya dan memelihara istri dan anak-anaknya. Kegiatan berdosa ini dilakukan oleh Ajamila sampai dia tua dan mendekati ajalnya. Ketika ajal tiba bagi Ajamila, ia pun mulai hanya berpikir tentang putranya Narayan. Kemudian, Ajamila melihat 3 sosok aneh dengan badan yang berbentuk tidak wajar, bengis, wajah berkerut, dan rambut berdiri di sekujur tubuh mereka. Dengan membawa tali di tangan, mereka datang untuk membawa Ajamila ke kediaman Yamaraj, dewa kematian. Ketika Ajamila melihat mereka, ia benar-benar bingung, dan disebabkan oleh keterikatannya kepada anaknya yang sedang bermain di dekatnya, Ajamila mulai memanggil nama anaknya dengan keras. Demikianlah sambil bercucuran air mata dengan satu atau lain cara ia mengucapkan nama suci Narayan. Ketika Ajamila memanggil anaknya Narayan, seketika itu utusan Sri Wisnu, yakni para Wisnu Duta, segera datang. Ketika mereka mendengar ucapan nama suci junjungan mereka dari mulut Ajamila yang sedang sekarat, yang tentunya diucapkan tanpa kesalahan sebab ia mengucapkannya dalam keadaan cemas sepenuhnya. Para utusan Yamaraj yang begitu menyeramkan merenggut roh dari dalam hati Ajamila, suami sang pelacur. Namun dengan suara menggema, utusan Sri Wisnu yakni para Wisnu Duta menghalangi mereka untuk berbuat demikian. Ketika para utusan Yamaraj, putra Dewa Matahari, dilarang seperti itu, mereka menjawab, "Siapakah kalian yang memiliki keberanian untuk menantang kekuasaan Yamaraj, dewa kematian? Siapakah kalian? Mengapa kalian melarang kami untuk menyentuh badan Ajamila yang penuh dosa ini? Mata kalian bagaikan kelopak bunga padma,
mengenakan busana sutra kuning terhias dengan kalungan bunga padma, dan memakai mahkota yang sangat menarik di kepala kalian dan anting-anting di telinga kalian. Kalian semua nampak segar dan muda. Empat lengan panjang kalian terhias dengan busur dan tempat anak panah, dan dengan pedang, gada, kerang sangka, cakra, serta bunga padma. Cahaya kalian menghilangkan kegelapan tempat ini dengan sinar yang menakjubkan. Sekarang wahai tuan-tuan, mengapa kalian menghalangi kami?" Kemudian utusan Sri Wisnu, para Wisnu Duta berkata, "Jika kalian benar-benar adalah abdi Yamaraj, kalian harus menjelaskan kepada kami arti dari prinsip-prinsip dharma dan ciri-ciri adharma." Demikianlah terjadi perdebatan yang keras antara pengawal dewa kematian Yamaduta dan pengawal Wisnu, yaitu Wisnu Duta. Wisnu Duta berkata kepada Yamaduta, "Ajamila telah mengumandangkan kemahakuasaan Tuhan melalui pemujian nama sucinya, karena itu dia tidak patut dijatuhi hukuman apapun. Walaupun dalam kehidupannya dia selalu melakukan perbuatan berdosa dan lupa akan kewajibannya sebagai seorang Brahmana, namun jika dia mengucapkan nama suci Tuhan, bahkan sekilas saja mengucapkan yang demikian langsung membebaskan dia dari terkena sanksi segala dosa. Keagungan nama suci Tuhan mendatangkan segala kemujuran. Karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Ajamila, karena telah bebas sepenuhnya dari segala reaksi dosa, hendaknya Yamaraj tidak menghukumnya." Sembari berkata demikian, para Wisnu Duta melepaskan Ajamila dari tali-tali para Yamaduta, lalu pergi ke kediamannya Waikunta Loka. Brahmana Ajamila itu pun bersujud dengan para Wisnu Duta. Ia dapat mengerti betapa beruntung dirinya telah mengucapkan nama suci Narayan pada akhir hidupnya. Meskipun Ajamila yang berdosa itu bermaksud memanggil anaknya, namun nama suci Narayan, meskipun diucapkan pada tingkat permulaan atau nama bahasa, mampu mengantarkan pembebasan bagi Ajamila. Karena itu, orang yang mengucapkan nama suci Tuhan dengan keyakinan dan bakti tentu berkedudukan sangat mulia. Dengan kejadian itu, akhirnya Ajamila selamat dari kematian yang mengerikan dan pergi menuju kediaman Wisnu, yaitu Waikunta Loka. Perlu diingat di sini, dari cerita ini, kita dan hanya sebagai umat yang beragama selalu bersembahyang kepada Tuhan dan mengucapkan nama suci Tuhan. Kelak semoga kita selalu selamat dalam kehidupan dan selalu berbahagia. Salam Rahayu, salam damai. Demikianlah akhir cerita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami agar kami selalu bersemangat dalam membuat video-video dan cerita-cerita selanjutnya. Om Santi 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 Om.